Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Rizky Febriansa. Saya dari kelas 2MA 19. NPM saya 128190066. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana peran stasiun radio dan televisi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia atau masa penjajahan dan setelah era kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Komans dan Dr. de Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio, Vereniging, dan Niro. Pada tahun 1930, amati radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA atau Nederland Indische Vereniging Radio Amateur, yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Masa penjajahan Jepang tidak banyak catatan kegiatan amatir radio yang dapat dihimpun. Kegiatan radio dilarang oleh pemerintahan jajahan Jepang, namun banyak diantaranya yang melakukan kegiatannya di bawah tanah secara sembunyi-sembunyi, dalam upaya mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 tercatat seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Tindakan itu sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia. Radio milik Gunawan menjadi benda yang tidak ternilai harganya bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Akhir tahun 1945 sudah ada organisasi yang menamakan dirinya PRAI atau Persatuan Radio Amatir Indonesia. Dan pada periode tahun 1945 banyak para amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang dipakai untuk berkomunikasi antar Pulau Jawa dan Sumatera, tempat pemerintah sementara RI berada. Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, amatir radio juga banyak berperan sebagai radio laskar. Periode tahun 1950 hingga 1952, amatir Indonesia membentuk PARI atau Persatuan Amatir Radio Indonesia. Namun pada tahun 1952, pemerintah yang mulai represif mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar radio milik pemerintah dan bagi stasiun yang melanggar dikenakan sanksi subversif. Kegiatan amatir radio terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952 sampai dengan 1965. Pembukaan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa izin pihak yang berwenang. Namun di tahun 1966, seiring dengan runtuhnya Orde Lama, antusias amatir radio untuk memulai mengudara kembali tidak dapat dibendung lagi. Pada tahun 1966, mengudara radio Ampera yang merupakan sarana perjuangan persatuan-persatuan aksi dalam perjuangan Orde Baru. Muncul pula berbagai stasiun radio Laskar Ampera dan stasiun radio lainnya yang melakukan kegiatan penyiaran. Stasiun-stasiun radio tersebut menamakan dirinya sebagai radio amatir. Pada periode tahun 1966 sampai dengan 1967, di berbagai daerah terbentuklah organisasi-organisasi amatir radio. Pada 9 Juli 1968, berdirilah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau ORARI. Selanjutnya, RRI. Rapat yang dihadiri para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI pada tanggal 11 September 1945 di 6 kota. Rapat juga sepakat memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Selain itu, rapat juga menghasilkan satu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI, yang antara lain merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral untuk tidak memihak kepada salah satu aliran keyakinan partai atau golongan. Dewasa ini,
Stasiun RRI mempunyai 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditunjukkan ke luar negeri dalam 10 bahasa. Kecuali di Jakarta, RRI di daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam 3 program, yaitu program daerah yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai pedesaan, program kota atau Pro 2 yang melayani masyarakat di perkotaan, dan program 3 atau Pro 3 yang menyajikan berita dan informasi atau news channel pada masyarakat luas. Selanjutnya, televisi. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 14.30 waktu Indonesia Barat, yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak itu pula Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun atau stasiun call. Hingga sekarang, selama tahun 1962 sampai dengan 1963, TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangannya, satelit Palapa A sebagai generasi pertama diganti dengan Palapa A2. Selanjutnya Palapa B, Palapa B2, B2P, B2R, dan Palapa B4 diluncurkan pada tahun 1922. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di daerah yang berbagi ke dalam 4 kategori, yaitu televisi publik, swasta, berlangganan, dan komunitas. Hingga Juli 2002, jumlah orang yang memiliki pesawat televisi di Indonesia mencapai 25 juta. Kini penonton televisi Indonesia benar-benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati berbagai program televisi. Televisi merupakan medium favorit bagi para pemasang iklan di Indonesia. Media televisi merupakan industri yang sangat padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Namun sayangnya kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak seimbangkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa sepengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar saja. Satu hal yang perlu diingat, meskipun 11 stasiun televisi sudah beroperasi, tetapi televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio siaran, karena radio siaran memiliki karakteristik tersendiri. Televisi siaran dan radio siaran, juga media lainnya berperan saling mengisi. Televisi pun siarannya hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan. Ya, mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Rizky, pamit undur diri.